Perempuan inspiratif itulah kata yang cocok untuk menggambarkan sosok Wiwi Tahir. Hebatnya, semua prestasi tersebut ia raih justru di usianya yang tidak terbilang muda lagi. Ya, ia meraih semua prestasi tersebut di usianya yang mendekati 50 tahun. Namun dengan semua prestasi dan kesuksesan tersebut, satu hal yang belum berhasil dia dapatkan, yaitu sosok pria yang menyempurnakan kebahagiaan dan kesuksesannya. Banyak pria yang pernah dekat dan mencoba menarik hatinya, namun belum ada sosok pria soleh dan bertanggung jawab yang benar-benar cocok di hatinya. Lalu bagaimana ikhtiarnya untuk bertemu dengan jodohnya? Mari kita simak bersama dalam Renungan Jiwa. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat jiwa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Renungan Jiwa. Saya sudah bersama dengan tamu inspiratif saya yang pertama, ada Mbak Wiwi Tahir, ada Ustazah Syifa dan juga Coach Sony. Nah, ini menarik sekali, tadi sudah kita saksikan bersama profil singkat ya dari Mbak Wiwit mengenai bagaimana aktivitas Mbak Wiwit sehari-hari. Nah, kalau dilihat dari aktivitas yang banyak ini Mbak Wiwit ini bisa disebut sebagai independent woman ya. Sudah sukses gitu karirnya, begitu sudah mapan juga. Nah, kalau boleh tahu usianya saat ini berapa ya Mbak ya? Usianya yang jelas sudah 50 tahun. Gitu. Oke, baik. Nah, ada penilaian begitu ya Mbak di masyarakat yang mungkin kalau independent woman ini terkadang suka lupa memikirkan pencarian jodoh. Nah, kalau Mbak Wiwit sendiri tanggapannya seperti apa? Menurut saya menikah itu adalah perjalanan hidup yang tentunya Anda dan orang lain berbeda-beda. Betul. Semua menemukan path-nya sendiri-sendiri. Dan yang paling penting menurut saya adalah bagaimana ketika kita pada saat penantian jodoh itu kita tetap punya konsep diri yang jelas. Jadi jangan sampai ketika kita sedang menunggu jodoh kita keluar dari track kita. Jadi bagaimana sebisa mungkin kita tetap menjadi diri kita seutuhnya. Dan kalau ditanya apakah benar independent woman itu menjadi katakanlah trigger untuk menjadi sulit mendapatkan jodoh. Menurut saya ini ada korelasinya tapi tidak serta-merta. Jadi yang paling penting adalah bagaimana menunggu jodoh dan menemukan jodoh dalam ketaatan. Itu yang paling penting. Oke, berarti tetap berusaha untuk percaya ya bahwa nanti akan ada waktunya gitu ya Mbak ya. Oke, baik. Ini nampaknya Coach Sony dan juga Ustazah Syifa juga ingin bertanya kepada Mbak Wiwit. Kami persilakan terlebih dahulu. Coach Sony nih ingin tanya apa nih Coach? Iya, luar biasa nih Mbak Wiwi Tahir ya. Dalam perjalanan penantian jodoh tetap berdaya dan berkarya gitu Mbak Wiwit ya. Insya Allah. Dan tadi ada satu statement yang menarik. Bagaimana dalam kesendirian kita tetap menjaga ketaatan kepada Allah. Ada nggak tipsnya nih dari Mbak Wiwit? Ya, gini, yang paling pertama adalah tentunya background kita sendiri ya. Ketika kita sudah mengempower diri kita dan mengequip diri kita sebagai seorang perempuan dan utamanya sebagai seorang muslimah, saya yakin kita bisa kuat menghadapi tantangan tersebut. Karena kan kita tahu bahwa hidup ini sejatinya adalah semua ujian. Ya, kemudahan ujian, kesulitan ujian, kecantikan ujian, kesuksesan ujian. Ujian itu banyak macamnya. Kalau saya bilang sih ya tentu kembali kepada kekuatan iman. Menjadi sosok pribadi yang tangguh, yang tidak mudah untuk terkontaminasi. Nah, itu yang paling bahaya Ustadz. Karena sekarang sosial media sudah di tangan kita setiap saat. Kalau kata orang sekarang itu mau buruk one click away, mau hebat one click away. Semuanya dari jempol kita. Jadi saya rasa bahwa yang paling penting adalah kekuatan iman, konsep diri dan kekuatan mental. Itu saja Ustaz. Masya Allah. Terima Jadi kasih, tidak Mbak. peduli sudah bertemu jodoh atau belum. Yang penting kita adalah diri yang berkualitas. Begitu ya Mbak Wiwit ya. Benar. Baik, silahkan kepada Ustazah Syifa untuk bisa bertanya juga. Terima kasih kepada tadi dari Ustadz Sony juga luar biasa ya terkait bagaimana menjaga ketaatan di saat kita masih sendiri. Jadi baik keadaan sendiri ataupun berpasangan semua diuji dengan ketaatannya masing-masing. Tadi konsep yang luar biasa sekali, prinsip yang sangat bisa kita tiru gitu ibu-ibu ya sekalian ya. Ada nggak kriteria khusus dari Mbak Wiwit sendiri gitu, nanti pengen punya calon imam seperti apa, itu kan biasanya punya ya, kita punya standar tersendiri. Mungkin kalau ibu-ibu ada yang, oh saya harus yang
modelannya begini katanya, yang hafiz Quran 30 juz atau yang satu frekuensi dengan saya, satu visi misi dan lain sebagainya. Mungkin ada tips dan bagaimana sih standar yang Mbak Wiwit punya terkait jodoh nantinya gitu. Oke, baik. Kalau kita sebagai seorang muslim yang tentunya beriman ya, mengimani semua yang sudah ditetapkan Allah ya. Kita percaya bahwa kita sadar bahwa sebagai seorang muslim kita disarankan untuk memilih jodoh yang sekufu. Benar ya Ustadz ya? Sekufu itu yang paling penting adalah kalau saya punya requirement, dia punya perspektif yang sama enggak dengan saya dalam memandang kehidupan dari segi keimanan. Dia punya perspektif yang sama enggak dengan saya ketika melihat bagaimana membangun rumah tangga dan menjalankan rumah tangga. Lalu secara intelektual dia connect enggak dengan saya? Ya, jadi laki-laki itu kan nantinya jadi imam nih. Artinya secara kemampuan leadership, kemampuan memimpin, keimamannya sudah teruji gitu sih Ustazah. Karena kriterianya sandar aja sama aja, cuma mungkin dalam beberapa hal kita jangan lupakan bahwa pasangan hidup itu kan akan bersama kita insya Allah pengennya sampai di liang selamanya ya, sampai nanti di akhirat ya. Artinya ya kita mencari orang yang bisa nyambung terus dengan kita. Itu. Oke, tapi seperti apa sih target Mbak Wiwit ya mungkin ke depannya, dan mungkin sekaligus bisa memberikan pesan-pesan nih kepada seluruh sahabat jiwa yang sampai saat ini juga masih menantikan jodohnya, masih berusaha ikhtiar untuk menemukan jodohnya. Silakan Mbak. Seperti saya bilang di awal bahwa setiap orang perjalanan hidupnya beda-beda. Nah jadi yang paling penting menurut saya tidak pernah mentargetkan, tapi tentunya saya punya goals dalam hidup ya, dan begitu juga goals dalam konteks pernikahan. Pastinya saya punya katakanlah bukan target tapi rencana. Menikah adalah merupakan rencana terbesar saya dalam hidup. Prinsip saya apapun yang saya kerjakan, I always trying to be myself. Jadi jangan sampai nih pesan buat teman-teman perempuan yang belum mendapatkan jodoh seperti saya, yang belum menikah, jangan sampai ketika kita mencari jodoh ya, ketika berencana mencari jodoh, kita berusaha untuk mencari dengan berbagai macam cara sehingga kita tidak menjadi diri kita sendiri. Ingat ya, kita punya cinta yang besar, cinta dari Allah. Jadi jangan terlalu mengharapkan cinta dari lawan jenis begitu besarnya sehingga kita melupakan jati diri kita. Terima kasih. Ya. Jadi pesan saya sebagai seorang muslimah yang belum menikah dan belum menemukan jodohnya saat ini adalah usahakan mencari jodoh, tapi jangan sampai kita menghilangkan harga diri dan martabat kita sebagai seorang wanita, dan jadilah diri kita. Itu aja. Masya Allah, mungkin Ustazah Syifa maupun Ko Sony boleh juga nih memberikan pesan kepada Mbak Wiwit nih. Silahkan dimulai mungkin dari Ustazah dulu nih. Sebenarnya yang Mbak Wiwit sampaikan itu sudah jadi motivasi buat yang lainnya ya. Mungkin di luar sana banyak Mbak Wiwit yang lainnya yang juga menginspirasi. Dalam artian kita cukup tenang. Tadi Ustadz Sony sudah memberikan juga petuah yang luar biasa. Apa yang sudah ditakdirkan untukmu itu adalah milikmu. Jadi nggak usah khawatir dengan rizki, jodoh, maut, semuanya sudah Allah gariskan masing-masing. Jadi pada intinya kebahagiaan utama itu tatkala kita tidak lagi menengok kebahagiaan orang lain. Yes, ya sudah, saya punya versi bahagia tersendiri, orang lain punya jalan hidupnya tersendiri. Insya Allah mudah-mudahan dipermudah setiap langkah Mbak Wiwit. Amin, amin, amin. Baik, kalau dari Ko Sony, Coach silahkan. Iya, luar biasa ya. Ada beberapa kalimat yang perlu kita tebelin lagi nih ibu-ibu dari Mbak Wiwit. Bahwa kita punya cerita dan perjalanan hidup yang beda-beda, betul ya? Dan kita suka menyempitkan makna ujian, seakan-akan ujian itu cuma yang gak enak, padahal yang enak pun ujian. Nah tugas kita dari Mbak Wiwit tadi, bagaimana mengkonversi setiap keadaan jadi amal soleh. Itulah sebaik-baik respon kita sebagai seorang hamba, menyikapi apapun pergiliran ujian yang Allah hadirkan dalam hidup. Gitu. Masya Allah, itu dia kisah inspiratif dari tamu kita yang pertama Mbak Wiwit Taher. Terima kasih Mbak sudah bergabung bersama dengan program Renungan Jiwa. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita yang pertama. Atas masukannya Ustadz, Ustazah luar biasa. Iya, semoga dan tentunya kita semua mendapatkan manfaatnya ya hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin, insya Allah. Nah selanjutnya sahabat jiwa kita masih memiliki satu tamu inspiratif lainnya, yakni ada Mbak Ayu Azhari, dan kita juga masih akan mendengarkan untayan hikmah penuh makna
dari guru-guru kita. Kita akan nanti dengarkan di segmen berikutnya ada tausiah dari Ustazah Syifa Nur Fadila. Jangan kemana-mana sahabat jiwa, tetap bersama kami dalam program Renungan Jiwa. Kalau Allah hadiahkan pasangan jodoh yang selalu ngingetin kita sama Allah, menyadarkan kita tatkala kita sedang salah dari jalan yang Allah perintahkan, maka ini pasangan yang membawa keberkahan.